Sekarang kamu lagi dengerin Cookies, podcast yang ngobrolin isu-isu kesehatan dengan vibes yang seru. Podcast ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Hai healthy people. Selamat datang di podcast Cookies, kulik-kulik isu sehat. Bareng aku Amel yang siap nemenin kamu buat ngebahas hal-hal penting soal dunia kesehatan. Nah, di episode kali ini pasti bakal menarik banget nih, terutama buat kamu yang punya sweet tooth, alias orang yang doyan banget sama makanan dan minuman yang manis-manis. Tapi hati-hati ya, kadang yang manis-manis tuh soalnya gak selalu bikin happy ending loh. Aduh. So, sebelum kamu kejebak nih sama yang manis-manis, yuk kita bahas bareng-bareng dulu gimana cara ngenalin, ngendaliin, dan ngehindarin si silent killer ini. Oke, healthy people. Jadi, tema podcast kita kali ini tuh tentang too much sugar, too much trouble. Stop diabetes before it starts. Karena percaya deh, kalau kamu terus-terusan dimanjain sama gula, bisa-bisa ujung-ujungnya tuh gak akan semanis itu. Tapi yang ada malah disambut sama komplikasi kesehatan yang serius. Waduh, nightmare banget gak sih kedengerannya? Jadi, kenapa sih? Kok bisa sampai seserius itu ya? Yuk kita klik bareng-bareng. Jadi healthy people, diabetes mellitus yang bisa disebut juga sebagai penyakit gula ini tuh sering banget datangnya diem-diem kayak stalker. Tapi ngasih efeknya serius banget loh buat kesehatan kalau dibiarin. Di Indonesia sendiri jumlah kasus diabetes mellitus tuh makin naik tiap tahunnya. Kayak di Kabupaten Semarang terjadi lonjakan penderita DM. Di tahun 2023 tercatat ada 9.493 penderita, dan di tahun 2024 naik jadi 9.542 jiwa. Wah, kok bisa makin naik gitu ya? Kira-kira apa sih penyebabnya? Pola hidup, makanan, atau kurang aktivitas fisik? Yuk kita kulik lagi. Nah, healthy people, secara umum diabetes mellitus atau yang kita singkat aja jadi DM itu adalah penyakit yang terjadi karena gula darah dalam tubuh tuh terlalu tinggi. Nah, ini tuh bisa terjadi karena tubuh kita tuh kekurangan hormon insulin, atau karena insulin yang ada gak bisa bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis DM. Jadi healthy people, DM tuh ada 3 jenis ya. Ada DM tipe 1, DM tipe 2, dan juga ada DM gestasional. Nah healthy people, kita analogikan aja ya, biar lebih gampang gitu dibayangin. Sederhananya, kalau kita ibaratkan sama permainan sepak bola, DM tipe 1 tuh pemain pengumpannya nggak ada. Nah, pemain pengumpan di sini tuh berarti hormon insulin alami tubuh ya. Jadi, dalam tim ini nggak ada pemain yang bisa ngoper bola atau gula darah untuk masuk ke gawang atau sel tubuh. Akhirnya, tim pasti nggak bisa cetak gol dong, alias tubuh jadi kekurangan energi. Nah, karena tadi insulin alami tubuh tuh nggak ada sama sekali, terus gimana dong solusinya? Ya, jawabannya adalah harus rekrut pemain dari luar. Nah, pemain pengganti ini yang dinamakan sebagai suntikan insulin. Nah, kalau DM tipe 2 tuh situasinya beda nih. Jadi, pemain pengumpan atau hormon insulin tadi tuh masih ada kok. Bahkan kadang jumlahnya tuh justru berlebih
karena tubuh tuh terus berusaha ngoper bola untuk masuk ke gawang. Tapi masalahnya, gawangnya tuh susah buat dimasukin. Alias, sel tubuh tuh jadi kebal atau resisten sama insulin. Jadi walaupun bolanya udah dioper terus, tetap aja nggak bisa gol. Karena gawangnya aja nolak buat masuknya bola. Akibatnya, bola cuma muter-muter doang di lapangan, alias gula darahnya numpuk di aliran darah. Nah, tubuh jadi mulai kelabakan. Dan lama-lama, pelatih atau si pankreas juga kecapean mikir gimana strateginya. Insulin jadi makin gak efektif, dan terjadilah DM tipe 2 ini. Biasanya DM tipe 2 tuh terjadinya karena gaya hidup yang gak sehat, kayak jarang gerak, pola makannya sembarangan, atau kelebihan berat badan. Nah, kalau DM gestasional tuh kita ibaratkan kayak lagi main bola, tapi kondisi lapangannya berubah drastis. Kondisi lapangan yang gak ideal ini maksudnya adalah saat terjadinya kehamilan. Tapi tenang aja, biasanya setelah hujan reda alias setelah melahirkan, lapangannya bisa balik normal lagi dan permainan berjalan seperti semula. Terus, gimana sih caranya biar kita tahu kalau kita tuh mungkin aja kena diabetes? Tenang, ada 3 tanda utama yang dikenal dengan istilah 3P. P yang pertama adalah poliuria, atau sering buang air kecil. Apalagi pas malam hari tuh. Nah, P yang kedua adalah polidipsia, atau gampang haus. Jadi bawaannya pengen minum terus. Dan P yang ketiga adalah polifagia, atau jadi gampang lapar. Pengennya makan terus pokoknya. Selain itu, gejala lainnya bisa kayak berat badan turun drastis tanpa penyebab yang jelas, sering kesemutan, terus kalau ada luka tuh susah sembuhnya, penglihatannya mulai kabur, cepet capek dan gampang ngantuk, dan kalau buat cewek tuh bisa aja muncul keputihan, dan buat cowok bisa ngalamin gangguan seksual. Setelah tahu gejalanya, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang lebih beresiko untuk kena diabetes? Jawabannya ada 2 tipe resiko nih. Ada yang emang gak bisa kita ubah, dan ada juga yang masih bisa kita kendalikan. Nah, yang gak bisa diubah antara lain karena usia di atas 40 tahun, ada riwayat keluarga yang punya diabetes, pernah lahiran bayi dengan berat lebih dari 4 kg, atau justru karena ibunya dulu lahir dengan berat badan rendah, yaitu di bawah 2,5 kg. Tapi tenang, karena ada juga kok faktor resiko yang masih bisa kita kendaliin. Dan ini nih yang harus kita waspadai. Antara lain, berat badan berlebih alias obesitas, jarang gerak atau kurang aktivitas fisik, tekanan darah tinggi, pola makan tinggi gula, garam, dan lemak, tapi minim serat, terus punya riwayat penyakit jantung, atau kadar lemak darah yang gak normal. Intinya, gaya hidup tuh punya pengaruh yang besar banget buat diabetes mellitus. Jadi, mumpung masih bisa dicegah, yuk mulai atur pola makannya, rutin gerak, dan jaga berat badan ideal. Kalau diabetes mellitus tuh nggak dikontrol, bisa bahaya banget loh akibatnya. Karena kadar gula darah yang terlalu tinggi, misalnya di atas 300 mg per desiliter, itu tuh bisa nyebabin hiperglikemia, yang beresiko menimbulkan penurunan kesadaran atau bahkan koma. Nah, sekarang pertanyaannya, terus makannya gimana dong biar aman? Jawabannya gampang. Coba deh kamu pakai rumus 3J. J yang pertama adalah jumlah.
Jadi, makannya secukupnya aja dan jangan sampai berlebihan. Sesuaikan juga ya sama berat badan ideal kamu. Yang kedua adalah jenis. Jadi, terapkan isi piringku untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Separuh sayur dan buah, 1/4 protein, dan 1/4 karbohidrat kompleks. Jadi, isi piringku itu adalah metode di mana piring makan kamu itu terdiri dari separuh sayur dan buah, 1/4 protein, dan 1/4 karbohidrat kompleks. Nah, terus yang ketiga adalah jadwal. Jadi, makannya sebisa mungkin harus teratur ya, dan jangan suka skip makan. Jadi, sebenarnya jaga pola makan itu nggak harus diet ketat. Tapi soal ngatur gimana pola makan itu bisa dilakukan dengan baik dan benar. Biar gula darah itu stabil dan badan kamu pun tetap bertenaga. Nah, healthy people, untuk mencegah dan juga mengontrol diabetes, sebenarnya kamu tuh bisa mulai dari mengurangi makanan atau minuman yang tinggi gula. Contohnya kayak ngurangin makan kue, es krim, ngurangin minum teh, kopi, atau mungkin yang lagi viral belakangan itu kayak matcha latte. Sebenarnya nggak apa-apa sih, asal kalian mintanya less sugar atau no sugar sama sekali. Karena Kementerian Kesehatan Indonesia sendiri tuh udah ngasih batas konsumsi gula harian. Dan anjuran per hari kita tuh sebenarnya hanya sebesar 50 gram gula atau setara dengan 4 sendok makan. Jadi mulai sekarang, say no to gula berlebih and say yes untuk hidup yang lebih sehat. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Isu kesehatan yang kami angkat di podcast kali ini bersumber dari data resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta dari buku profil Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang tahun 2023 dan tahun 2024. Terima kasih sudah dengerin podcast Cookies. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap jaga kesehatan diri ya. Bye-bye.